أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kadang-kadang kegok kita Jannatul Ma'wa. Biasanya kita kan Jannatul Ma'wa. Pas dihilangin Jannatul Ma'wa. Kegok tadi saya hampir salah lagi. Jannatul iya lupa. Jannatul Ma'we. Karena memang orang Arab tuh ada yang nggak bisa ngomong hamzah. Maka dikasih keringanan hamzahnya buang. Bahkan hamzah-hamzah yang di belakang tuh hilang. Asya kan asalnya. Sama kan. Jadi kalau baca berhenti sama, udah nggak ada tekan, sama enggak. Asya enggak, tapi asya. Maka tadi syai'a jadi syai'a. Syai'a jadi syai'a. Kalau berhenti. Ayo kalau lanjut syai'an, jadi putus syai'an. Dan menarik untuk dipelajari. Karena dulu merasa ngapain sih belajar gituan. Sekarang terasa lain gitu kalau udah belajar rasanya. Sebenarnya nggak ada istilah yang ini aja belum beres. Nggak ada istilah gitu sih sebenarnya, asal tahu aja. Gini gitu. Kalau kita kayaknya diperketat banget sih dulu, nggak usah belajar gini-gini, yang ini aja belum beres. Kenapa? Di sana anak SD udah pada bisa begituan. Di Mesir tuh anak SD itu udah pada jago ilmu qiraat. Artinya mereka udah belajar model-model bacaan Nabi. Jadi nggak hanya untuk kelas mahasiswa sebenarnya sih. Anak-anak sanawiyah, anak di sana udah diajarin. Kalau kita kan ada kesan, memperkosa otak anak ini dikasih yang susah. Ternyata menarik kalau dipelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Sini ada doa yang kemarin saya belum bahas. Sini doa yang sering dibaca oleh Nabi ketika mau tidur. Tapi termasuk doa gundah gulana juga. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbas samawati sab'a wa rabbal arshil azim. Rabbana wa rabb kulli syai' منزل التوراة والإنجيل والقرآن فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين
وأغنني من الفقر. Inilah doa yang dibaca oleh As-Sudais ketika ada pengajian di Masjidil Haram. Dianjurkan, mana kamu yang punya utang, mana kamu yang sedang gundah gulana dari menghafal doa ini. Jadi semua orang yang lagi galau disuruh baca doa ini. Allahumma rabbas samawati sab'a wa rabbal arshil azim, rabbana wa rabb kulli syai' munzilat tawrati wal injili wal qur'an faliqal habbi wan nawa a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhum binasiyatihi antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi anni ad-dain wa aghnini minal faqr. Ya Allah, Rabb samawat, Tuhannya langit, 7 lapis langit. Panggil Tuhan 7 lapis langit, senang banget Allah. Tuhan pemilik 7 lapis langit. Wa rabbal arsyil azim, Rabb arsy yang sangat mulia. Terus Rabbana wa rabb kulli syai', Tuhan kami, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu. Berarti kita akui Allah itu benar-benar Rabb segala sesuatu. Yang namanya sesuatu banyak banget kan, yang kita tahu apapun yang kita nggak tahu, itu sesuatu semua. Munzilat Taurat, penurun Taurat, Injil dan Quran. Faliqal habbi wan nawa, falik itu artinya yang membelah biji-bijian sehingga menjadi tumbuh-tumbuhan. Jadi biji itu kalau nggak disuruh sama Allah, dia nggak akan ngeluarin. Jadi bukan karena petani, bukan karena pupuk, memang Allah yang nyuruh keluar tanaman. Dari biji keluar yang bermacam-macam. Tanahnya satu kan, tapi keluarnya ada yang merah, ada yang kuning. Masya Allah kan, hebatnya itu tanah. Ada apaan di dalam tanah itu? Kok bisa keluarin sesuatu yang berbeda-beda, mukhtalifan alwanu, macam-macam warna-warninya. Berarti kan emang bukan dari bijinya, emang Allah yang berkehendak. Maka semua petani-petani yang sombong, ahli pertanian, insinyur pertanian, sarjana pertanian misalnya, dia mengatakan saya bisa membuat tanaman ini bagus atau panen berlimpah ruah. Gak bakalan Allah akan gagalkan panennya. Karena semuanya faliqal habbi wan nawa. Allah lah yang menumbuhkan bijian. Lanjut, a'udzubika, baru kita berlindung di sini. Aku berlindung kepadamu ya Allah min syarri kulli syai', dari kejahatan segala sesuatu. Anta akhidun binasiyatih, yang engkau pegang ubun-ubunnya. Jadi semua makhluk melata dipegang ubun-ubunnya. Berarti nggak bisa berkehendak ya, nggak bisa berkuasa dia. Kalau Allah udah genggam mereka semua, nggak bisa mereka nyelakain kita. Pantas kan doa tidur? Pantas doa tidur. Orang tidur kan kejahatan malam banyak banget. Terus kita ngomong begini sama Allah, yang engkau pegang mereka ya Allah yang mau jahat. Nggak bisa berkutik dia. Rasulullah kalau tidur baca ini. Padahal doa utang. Apa hubungannya tidur sama utang? Ya mungkin orang nggak bisa tidur kalau mikirin utang. Bisa jadi juga sih. Yang engkau pegang ubun-ubunnya. Antal awal. Nah disinilah tawasul yang luar biasa. Engkau zat yang awal.
Senangnya Allah dikatain begini, senang banget. Engkau zat yang awal, tidak ada sesuatu apapun sebelummu. Laisa qablaka syai'. Enggak ada sesuatu pun sebelummu. Berarti di zaman azali tidak ada langit, tidak ada bumi, udah enggak ada apa-apa. Cuma Allah. Enggak ada sesuatu sebelum Allah. Dialah yang awal. Dia yang pertama. Coba. Secara akal kita mikir dah. Sebelum satu apa? Enggak, bukan. Sebelum satu enggak ada. Ketika ditanya, kok sebelum Allah enggak ada sih? Enggak mungkin. Ya udah kita balikin lagi. Sebelum satu apaan? Enggak ada. Sebelum jempol apaan? Pakai akal. Kalau mereka dalil enggak mau, pakai akal. Ya udah itulah. Imam Abu Hanifah kalau ditanya begitu. Ketika ada yang meragukan, pasti Allah ada yang buat ini. Nggak mungkin Allah nggak ada sebelum sesuatu. Ya udah kita balikin. Kamu mikirin yang kesono, yang ini aja dah. Sebelum jempol apa? Nggak ada. Dari situ. Jadi antal awal, seneng loh Allah diginiin, seneng banget. Karena yang lain pada ngatain Allah punya bapak, punya emak, punya ini. Wah, kan mereka udah mengatain Allah bukan pertama. Maka kalimat ini luar biasa ya. Makanya di ayat Al-Hadid, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, itu ayat yang sangat Allah senengin. Pas ada doanya. Antal awwal falaysa qablaka syai'. Saya kalau mau doa begini dulu. Karena ini nama Allah yang Allah senengin. Yang lain pada ngatain, saya muji. Baru minta dah. Minta apa aja. Yang penting udah manggil nama Allah yang cantik. Ya kan? Antal awal falaysa qablaka syai'. Antal akhir falaysa ba'daka syai'. Engkau yang terakhir. Tidak ada sesuatu apapun sesudahmu. Berarti ketika hancur dunia alam semesta, enggak ada lagi, udah Allah terakhir. Hatta malaikat Israel diojak ngomong, siapa sekarang tinggal sisa? Saya sama kamu ya Allah. Kamu tahu? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya harus binasa. Kamu juga harus mati. Sono, cabut diri kamu sendiri. Malaikat Israel juga disuruh cabut dirinya. Karena Allah yang terakhir. Tuh, awal sampai akhir luar biasa ya kalau dipikirin. Luar biasa nih kalimat. Senangi doa ini. Ya mudah-mudahan utang kita lunas semua. Ini kan tambang-tambang punya utang semua kan. Wa anta zahir. Nama Allah yang agung lagi nih. Engkau yang zat yang maha nampak. Zat yang benar-benar kuasanya kelihatan. Zohir. Yang namanya zohir itu kelihatan ya. Falaisa fauqaka syai'. Tidak ada sesuatu pun di atasmu. Maksudnya tidak ada yang unggulin Allah. Tidak ada sesuatu di atasmu tuh nggak ada. Karena dia yang paling nampak kuasanya. Orang kalau berkuasa kan paling nampak kan? Paling nampak kekuasaannya. Kalau misalnya kepala sekolah, dia berkuasa. Tapi ada yayasan. Nggak bisa juga dia. Nah kalau Allah udah nggak ada sesuatu pun di atasnya, berarti dia yang paling berkuasa. Zohir. Jadi kalau yang namanya zohir tuh udah juara. Nggak ada tandingan. Zohir banget. Nah, lawan katanya batin. Wa antal batin. Engkau lah yang maha lembut atau maha batin. Batin itu artinya yang dalam banget. Falaisa dunaka syai'. Tidak ada sesuatu pun di bawahmu. Maksudnya apa? Di bawah Allah nggak ada. Kenapa? Dia yang paling bawah. Maksudnya apa? Pengetahuannya.
Pengetahuannya itu Allah hampir ke dasar bumi yang paling bawah, enggak, Allah tahu. Karena yang paling batin dia. Bisa dipahami enggak? Batin itu artinya yang di dalam. Kita ngomong dibesit dalam hati. Omongan kita Allah tahu karena enggak ada lagi yang di bawah Allah. Jadi jelas banget, omongan batin jelas, omongan lahir ya apalagi. Omongan batin aja jelas, kenapa enggak ada lagi yang di bawah batin Allah tuh nggak ada lagi. Nggak ada, di bawah Allah nggak ada sesuatu. Kan yang namanya di bawah ada sesuatu berarti dia yang lebih samar. Dia yang lebih batin. Sehingga Allah nggak tahu apa yang saya omongin. Kalau ada lagi yang lebih batin. Di antal batin sama antal zohir kayak lawan kata. Tapi maksudnya beda ya, bukan maksudnya. Ya, saking batinnya ya nggak kelihatan, itu maksudnya. Allah saking batinnya nggak kelihatan. Kenapa ya? Karena memang ada hijab yang menutupi sehingga Allah nggak bisa dilihat. Kapan dilihatnya? Nanti di akhirat kita bisa ngelihat. Ya semua orang rindu ingin melihat Allah. Semua orang yang udah cinta sama Allah sakron, pasti gila. Arti gila itu artinya udah pengen buru-buru. Maka banyak para sahabat tuh pengen buru-buru mati. Ya karena itu udah saking cintanya sama Allah. Udah saking pengen lihat surga. Maka kalau perang tuh pengennya mati aja. Maka berani banget ngelawan orang kafir tuh berani banget. Kenapa? Karena kalau mati udah jaminannya enak. Itu para sahabat beraninya luar biasa ya. Kita ngelihat pisau sama ngelihat tembakan yang ngeri banget ya. Kalau mereka nggak ada takutnya. Karena balasannya luar biasa sehingga bangga dia kena tombak, kena bolong-bolong, itu kena panah bangga. Ya, setiap sahabat dimandiin apa? Bekas tombak, bekas besatan pedang, itu banyak banget. Itu kebanggaan. Syahid artinya apa? Saksi gitu, saksi. Kalau kita kan korengan, bopakan, bisulan. Kalau para sahabat tuh bekas tombak, bekas ini. Wa antal batin. Tidak ada sesuatu pun di bawah Allah. Karena Allah sangat batin. Baru udah manggil Allah dengan awal, akhir, zahir, batin. Baru kita minta beresin urusan kita. Apa? Iqdi anni ad-dain. Tunaikan utang saya semuanya ya Allah. Wa aghnini minal faqr. Kayakan saya ya Allah. Cukupkan saya ya Allah daripada kemiskinan, faqr. Maka kemiskinan itu akan kabur, ngacir. Kalau kita baca sering-sering kalimat ini. Inilah doa yang diriwayatkan oleh para ahli hadis, meriwayatkan di buku-buku hadisnya doa ini. Karena ini doa yang dianjurkan dibaca oleh Rasulullah dan bahkan Rasulullah bacanya setiap mau tidur. Jadi luar biasa ini kalimat. Saya sering baca, kadang-kadang saya dalam kunut saya baca. Dalam kunut saya baca juga. Oh, kalau kunut subuh tuh saya baca apa aja. Tambahannya. Karena sebaik-baik doa dalam sholat. Ya udah saya baca. Allahumma Rabbas samawati sab'a. Itulah doa. Dan di bawahnya masih juga doa yang kemarin saya bilang. Masih doa gulana juga. Allahumma farijal ham kashifal gham mujiba da'watil muttarrin rahmanad dunya wal akhirati wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna birahmatin tughnina biha ar-rahmati man siwak. Itulah doa yang sering dibaca oleh para imam Timur Tengah ketika kunut witir. Ini semua ada dibaca oleh imam-imam besar di Timur Tengah. Ketika witir pasti doa-doa yang begini dimasukin. Kenapa? Karena mau lebaran, pada galau semuanya pasti. Maka pasti jamaahnya disuruh baca kayak gini. Hatta imamnya juga
galau. Padahal gajinya besar banget. Gaji Imam Haram itu besar banget. Masih juga baca doa galau. Gimana kita yang gaji pas-pasan ya lebih layak lagi. Nah itulah maksud doa ini saya sebarin. Karena saya paham semua orang pasti ada galaunya. Maka untuk menghilangkan galau jangan ke mbah dukun tapi ke doa-doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja doa yang kita selalu dawamkan agar Allah termasuk menyenangi kita. Orang yang banyak berdoa disenangi oleh Allah. Hasil atau enggak hasil senangi oleh Allah. Dan pasti doa itu diterima kapan waktunya saja, timingnya saja yang akan dikasih oleh Allah. Tapi kemarin sampai ini ada terakhir ya. Al-Hasyr ada terakhir ya. Ini buatan siapa?